Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian sering melihat pabrik-pabrik? Nah, tanpa kalian sadari, pabrik-pabrik tersebut akan menghasilkan asap dan limbah buangan yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, apa sih itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara antara lain yaitu gas CO2, gas SO2, CFC, CO, dan asap rokok. Nah, akibat pencemaran udara antara lain yang pertama meningkatnya suhu bumi karena efek rumah kaca, yaitu meningkatnya kadar karbon dioksida yang dikenal dengan pemanasan global. Yang kedua yaitu gangguan pernafasan dan penyakit paru-paru. Yang ketiga terjadinya hujan asam akibat gas SO2 yang bereaksi dengan air hujan. Yang terakhir yaitu rusaknya lapisan ozon. Dampaknya tidak akan tersaringnya sinar ultraviolet oleh lapisan ozon sehingga kulit mudah terbakar, timbul kanker kulit, lensa mata mudah terkena katarak, dan fotosintesis akan terganggu. Selanjutnya, pencemaran yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, unsur, dan komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Nah, tanda-tanda pencemaran air dapat kita lihat ke dalam 3 komponen. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik, pencemaran air dapat kita lihat pada kejernihan air, perubahan suhu, perubahan rasa, dan perubahan warna air. Yang kedua, tanda kimia. Tanda kimia pada pencemaran air dapat kita lihat dari adanya zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. Yang terakhir yaitu tanda biologi. Pada pencemaran air, tanda biologi dapat kita lihat dengan adanya mikroorganisme di dalam air tersebut. Nah, apa sih akibat pencemaran air itu? Akibatnya yang pertama yaitu merangsang pertumbuhan ganggang dan tumbuhan air. Akibatnya kadar oksigen dalam air berkurang sehingga mengganggu makhluk hidup air lainnya. Akibat pencemaran air yang kedua yaitu zat-zat yang bersifat racun akan membunuh organisme yang hidup di air. Zat yang bersifat racun contohnya pestisida yang penggunaannya secara berlebihan. Selanjutnya, pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya zat, unsur, atau komponen lain ke dalam tanah sehingga kualitas tanah menjadi menurun. Contoh dari bahan pencemar tanah yaitu plastik, styrofoam, dan lain-lain. Oke, kita sudah mempelajari ketiga pencemaran yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Lalu, gimana sih usaha mencegah pencemaran lingkungan tersebut? Nah, usahanya yang pertama, pabrik yang mengeluarkan asap membuat cerobong asap yang tinggi agar gas pencemarnya keluar ke lingkungan berbaur dengan angin. Yang kedua, lokasi pabrik sebaiknya jauh dari permukiman. Yang ketiga, melakukan reboisasi untuk mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Yang keempat, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah. Yang kelima, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang keenam, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan yaitu tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
Nah, dari beberapa usaha tersebut, insya Allah akan mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan, dan insya Allah pencemaran lingkungan akan terus-menerus berkurang. Oke, gimana adik-adik? Sudah paham kan bagaimana perbedaan antara pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah? Semoga ilmu yang kakak berikan itu bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.